Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Begitu. Monggo kalau memang belum bisa ngomong dan sebagainya ke SLB begitu aja, jangan dipaksa-paksa banget begitu. Jadi nanti di sana SLB itu kan minat bakatnya yang ditempa, banyak kan minat bakatnya yang di. Iya, karena biasanya kan khusus juga, jadi untuk apa namanya, pelayanan yang diberikan itu juga sesuai yang dibutuhkan oleh anak-anak kita begitu ya Ibu ya. Karena kalau namanya ini Mbak ya, kalau namanya anak katakan telur, kita ibaratkan telur, telurnya burung, dia tidak akan menetas jadi ayam kok, kan begitu kan. Jadi kalau telur burung menetasnya dengan kasih sayang, dengan apa namanya, cinta kasih, dia akan tumbuh dengan baik, dia akan lebih bersinar kan begitu kan. Nah ini yang ibaratnya itu anak-anak itu demikian. Jadi janganlah berharap terlalu banget, tapi kita berusaha, tetap kita harus berusaha. Kok anaknya begini ini, enggak apa-apa, ayo kita tetap bergandeng tangan, saling menguatkan. Insya Allah anak ini mampu kok. Slogan atau logonya, misi visinya dari Potat juga, kita ini harus siap menjadi pusat informasi. Kemudian slogannya adalah aku ada, aku bisa. Jadi kalau mereka sudah dilahirkan, ada mereka, dan mereka pun harus bisa. Apapun itu mereka harus bisa, walaupun dengan keterbatasan seperti mereka. Begitu. Baik. Nih, kalau di Dimas nih kegiatannya ada apa aja sih Bunda? Mungkin les seperti itu juga ya. Nah betul. Itu kan pasti kadang mengalami mut-mutan gitu ya. Oh iya. Nah itu gimana sih mengatasinya? Ini, kalau mut-mutan itu anak-anak bertalenta khusus semuanya Mbak, tidak hanya anak Down syndrome. Itu memang talentanya itu mut-mutan. Jadi kalau mereka sudah dilarang begitu, katakan gini, dia mau diajak pergi sudah mutung. Orang kayak punya tantrum gitu kan. Ya, tantrum. Jadi mereka akan ngamuk di tengah jalan dan sebagainya begitu tuh. Itu semuanya kita alami Mbak. Nah, hanya dengan satu pendekatan kasih sayang, pelukan. Kalau ada teman saya kebetulan pengurus juga, tenang aja Bu, peluk aja begitu. Dia memang terjadi Mbak. Kalau anak ini sudah mutung-mutung ya kita jangan, yaudah kalau gitu semakin anak ini akan mutung, semakin anak ini akan moodnya sudah buyar. Tapi kebetulan ada beberapa anak yang memang bisa kita arahkan, masih bisa kita arahkan. Nah ini juga kembali lagi ke orang tuanya, bagaimana orang tua bisa mendekatkan jiwa emosinya di dalam untuk si anak. Nah begitu, itu tetap muncul kok Mbak. Dan biasanya anak-anak ini merasakan, dia lebih peka dibandingkan kita ini, mana yang sayang sama kita dengan tulus, mana yang etok-etok katakan begitu. Dia merasa, saudara-saudara saya, teman-teman saya merasakan itu. Oh Dimas tuh lebih sayang sama ini ya, oh sama saya itu ya, karena ini bisa membandingkan begitu. Padahal saya mikir Dimas biasa saja, saya bilang gitu, biasa saja sih. Tapi ternyata mereka malah yang enggak kok Mbak, anakmu begini, anakmu begitu, ini oh gitu ya. Nah jadi dengan itu kemana-mana kan selalu saya bawa Mbak. Kita tidak akan pernah menyembunyikan anak yang demikian. Ini yang menjadikan dia PD-nya meningkat ya, tingkat dewa. Udah bisa tampil kemana-mana nih Dek Dimas nih. Insyaallah, amin. Nah baik, ini Ibu, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan kesepakatan dan peluang karir bagi anak-anak Down syndrome ini menurut Bunda seperti apa? Ya, dengan adanya kelebihan anak ini sebagai anak yang plagiator ulung, kan gitu ya. Jadi anak ini bisa kita latih, anak ini bisa kita latih dan mampu didik dan mampu latih begitu. Kalau kita latih dengan terus menerus, konsisten, bersinambungan, insya Allah anak ini mampu menjadi wirausahawan Mbak, atau entrepreneur. Karena pelatihan itu tadi, nyun sewu, kalau rumah Down syndrome kita sudah ada di Jawa Tengah ini, kita buatkan satu ruangan untuk membuat souvenir, untuk membuat merchandise begitu. Yuk di sini anak yang memang sudah punya talent ke sana, insya Allah bisa kok Mbak. Saya yakin bisa. Dan karena saya pernah ke Jakarta, ke sana untuk studi banding. Kenapa ini bisa begitu? Saya salut, benar-benar salut.
mereka punya kelas bartender. Bahkan saat ini kelas bartender itu bisa menjual online kopi-kopi buatan anak-anak Down syndrome. Nah, ini tantangan juga bagi kita gitu loh. Kenapa yang bagus-bagus, yang baik-baik ini kita tidak ambil, kita tidak curi begitu kan? Ya kita bisa kok. Jawa Tengah bisa, cuman ini tadi jaringan-jaringan untuk anak yang di atas usia 10 atau di bawah 18 tahun begitu aja. Itu agak sedikit anaknya. Terutama di Solo ya, karena tadi center kami adalah di Solo Mbak. Walaupun kita areanya area Jawa Tengah, tetapi center gerakan kami ini banyaknya di Solo begitu. Nah, Solo ini nggak begitu banyak yang usia di atas 10 yang sudah terjaring. Makanya kami tetap menyiapkan supaya menjadikan contoh yang lain, yang adik-adik kami yang masih kecil-kecil, adik SD kami ini, bahwa kalian bisa. Lihat tuh loh, kakak-kakaknya bisa. Nah, kalau yang gede-gede bisa kita latih dan kita didik untuk siap menjadi entrepreneur gitu kan, insya Allah mereka punya jiwa, oh bisa kok, anak kami bisa nanti, itu bisa, ayo. Nah, itu yang kita ingin sampaikan kepada sesama orang tua, karena yang kita kuatkan adalah orang tuanya. Potats adalah perkumpulan orang tua, jadi yang harus kuat nih orang tua nih gitu. Iya, terutama membentuk mindset ya, untuk meyakinkan bahwa bisa anak-anak itu untuk sama dengan anak-anak yang lainnya berprestasi begitu ya. Nah, ini kita sapa juga untuk yang sudah bergabung di live YouTube ya. Ada Ibu Ina Susanti, kemudian juga ada Mama Jumi, ada Ibu Srijanah juga. Nah, ini bertanya nih Ibu Deti di Gumpang, alamatnya mana nih Ibu? Oh, Gumpang. Ya, Gumpang itu di apotek. Aduh, lupa saya. Apotek apa ya? Siva juga loh Mbak. Lupa saya. Rumahnya Bapak Gatot. Kebetulan ada apotek di sana. Jadi misalnya kalau mungkin kegiatannya tadi ya Ibu yang dilaksanakan di Gumpang itu tadi ya? Sementara kami sebenarnya kalau sekretariatnya awal waktu kami mengajukan jadi Potats itu adalah di Jalan RM Said nomor 1. Jadi di pusat terapisnya SLB. Tetapi karena begitu kami dilantik dari pusat itu, kebetulan baru 2 bulan booming pandemi virus COVID. Jadi kita off. Sampai sekarang saya belum hubungi lagi ke SLB. Nah, saat ini untuk rumah Down syndrome ini katakan tempat kita latihan. Kalau kami menyampaikan untuk rumah Down syndrome, kami belum mempunyai semua fasilitas yang lengkap ya. Jadi sementara kita berkumpul itu hanya di rumahnya Bapak ini, Bapak Gatot, itu foundernya, salah satu founder selain Dokter Anang. Dokter Anang di Rumah Sakit Muardi. Terima kasih banget ini kalau Dokter Anang ini berperan aktif banget ya, mengumpulkan kami, karena beliau seorang dokter. Nanti kalau ada yang Down syndrome langsung, Bu, tolong dimasukkan ke grup, Bu, tolong dimasukkan aja. Akhirnya banyak banget yang menjadi anggota kami. Nah, ini Darul Sifa. Apotek Darul Sifa Gumpang. Itu saat ini kami baru mengadakan menari. Tapi langkah kami nanti akan ke fashion show, karena kelihatannya banyak banget yang suka gitu loh. Banyak banget yang kayak kemarin tuh begitu kita kopdar, begitu kok pada maju semua lah. Ini malah ya udah wis biarin. Itu agendanya 1 bulan sekali atau berapa minggu? Seminggu sekali biasanya sekali. Ya seminggu sekali. Cuman nanti kita ganti waktu, ganti tema gitu, ganti tema gitu. Baik, nah Ibu nggak terasa nih Ibu udah di akhir perbincangan kita. Nah, ini adakah yang ingin ditekankan lagi, yang ingin disampaikan lagi kepada pendengar nih? Silahkan. Oh gitu. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Saya kesempatan siang hari ini kepingin banget menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi, begitu salutnya saya dan bangganya saya kepada jajaran pengurus Potats Jawa Tengah dan juga teman-teman Korwil di daerah masing-masing. Sudah ada 11 Korwil di Jawa Tengah ini. Tanpa kalian, kami ini bukan siapa-siapa. Karena kalianlah kita semua bisa diapresiasi oleh pusat sebagai tercepat
proses pembentukan atau penjaringan anggota, dan juga tidak lupa kepada para founder kami yang terhormat Dr. Anang Giri Mulyo dan juga jajaran koas-koasnya waktu awal kami berdiri, juga Bapak Gatot dan juga 3 teman saya yang masih di pengurus juga, Mbak Lulu, Mbak Isti dan Bu Sibun. Ini awal-awal mereka berjuang sekian tahun ya, berapa 4-5 tahun yang lalu sebelum jadi Potats. Nah ini kita tidak akan pernah bisa melupakan jasa-jasa mereka itu semua itu. Sekali lagi salut buat kalian semua, dan juga kepada masyarakat khususnya, tolong kalaupun kami ini beda, tetapi janganlah kami dibeda-bedakan, karena jujur kami adalah anak bangsa yang besar ini, dan kami juga mempunyai satu tugas dan kewajiban yang sama, walaupun dengan kekurangan dan kelebihan kami, tapi kami yakin bahwa anak-anak kami banyak kok yang berprestasi di sana. Di NPC, di Soina itu banyak sekali anak-anak kami yang berprestasi. Nah, ini kami yang berikanlah ruang bagi kami. Terimalah kami. Jadi karena kita ini bukan penyakit, Mbak. Jadi bukan untuk ditakuti gitu kan. Kami ini hanya terlahir karena kromosom yang berlebih. Katakan begitu, yang harusnya 46, kami 47. Jadi bukan penyakit. Janganlah kami ditakuti, janganlah kami dibully. Tapi rangkullah kami. Karena kami ini juga butuh kalian. Butuh masyarakat. Apapun akan kami sumbangan juga adalah karena kami anggota masyarakat ini. Begitu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Deti dan juga Dek Dimas atas kehadirannya di sini yang bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung di Potats ya. Silahkan bisa cek medsosnya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya via WhatsApp, kemudian juga menyimak di Facebook dan YouTube begitu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fiana coba pamit undur diri. Pendengar, kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.